Hai, selamat datang di Jakarta Content Week dalam sesi The Charm of Private Dining bersama saya Astrid Enrika Dita. Dan senang sekali saat ini saya sudah bergabung, kita semua sudah bergabung dengan Chef Norman Ismail. Apa kabar, Chef? Baik, baik. Dengar-dengar habis ulang tahun ya? Iya. Berarti bintangnya apa tuh? Scorpio. Oh, Scorpio, oke. Pantesan, oh enggak ya? Naik apa tadi ke sini, Chef? Nggak naik motor? Oh enggak. Soalnya kita kalau ngeliat Instagramnya antara lagi road trip atau pokoknya emang selalu di dunia otomotif. Tapi kalau lagi nggak busy di dunia otomotif, busy-nya di dapur gitu Di berarti ya. dapur. Berapa persen tuh kalau boleh tahu? Persentase? 50-50 lah. 50-50, oke. Kalau disuruh milih salah satu nggak bisa ya? Enggak bisa. Oke, sayang Soalnya dua-duanya. kan jalan-jalan kan perlu biaya. Oh betul. Jadi emang saling mensupport satu sama lain ya. Oke, Iya. tapi kalau lagi jalan-jalan gitu, ada teman-teman yang minta dimasakin gitu nggak sih? Selalu. 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 Kira-kira yang diturut itu yang seperti apa? Yang misalnya kayak kemarin kan kalau trip itu biasanya sewa rumah gitu kan. Terus nah biasanya yang masak saya lagi pasti. Sudah pasti ya. Sudah dipastikan. Kalau ngelihat muka Chef Norman Ismail bawaannya pengen dimasakin. Pengen dimasakin. Nah mungkin itu juga sebabnya kalau ada entahlah mungkin kliennya atau follower Instagram, teman-teman Instagram yang pernah mungkin ingin juga dimasakin oleh Chef Norman Ismail. Iya, Nah sekarang kan iya. kita sedang akan membicarakan tentang private dining. Nah sejak kapan sih sebenarnya Chef Norman mulai melakukan pelayanan service private dining? Nah, ini kalau misalnya bicara private dining, saya tuh justru sebetulnya jauh sebelum COVID. Malah pada saat itu saya itu menggeluti private dining sejak sebelum masuk TV malah. Oh, oke, berarti tahun? Tahun 2008, 2007 Oh, oke. kayaknya kurang lebih. Jadi itu tuh kan saya dulu sempat keluar dari industri hospitality, keluar dari dunia perhotelan. Saya usaha sendiri justru di bidang logistik. Cuman tetap kan pengen mengasah passionnya emang dimasak. Jadi tetap gimana caranya biar mengasah keterampilan saya. Makanya saya nggak pernah terima catering yang terlalu banyak teksnya, karena memang saya pengen sendiri yang ngerjainnya. Oke. Gitu. Jadi saat itu ketika sedang di luar dunia itu Iya. mulai menggeluti. Saat Iya. itu justru berarti mungkin belum musim ya untuk private dining Belum. itu kalau di Belum. tahun-tahun itu. Belum. Oke. Belum. Tapi beberapa klien justru ya itu kan dari mulut ke mulut. Awalnya itu adalah salah satu direksi oil company. Jadi bikin acara small gathering sama kolega-koleganya. Terus saya masak di situ. Oke. Terus kemudian berlanjut. Oke. Ih, Padahal mungkin saat itu harusnya tren private dining belum booming ya. belum booming. Nah, berarti saat itu memang belum ada katakanlah memarketingkan private dining ini berarti. Apa Belum. benar-benar dari klien ke klien Dari klien ke klien. Oke. Dari klien ke klien. Dan itu saat itu kalau bisa dikira-kira frekuensinya dalam sebulan itu bisa berapa kali tuh private dining? Berarti dikerjakan di sela-sela pekerjaan Iya. utama gitu Iya. berarti. Iya. Dalam sebulan bisa berapa kali menerima private dining? Nggak banyak, paling 2-3 kali. Oke. Ada aja sih. Oke, berarti like basically mungkin kira-kira setiap minggu atau 2 minggu sekali itu Iya, ada ya? Iya. Dan biasanya timnya dari mana kalau kayak gitu? Timnya bekas teman-teman kru saya dulu. Oke. Jadi misalnya ada junior-junior saya yang lagi free, biasanya mereka ikut, saya ajak. Oke. Nah, saat itu yang setahu Chef Norman, apakah ada chef-chef lain yang juga melakukan hal yang sama di periode itu? Mungkin ada ya, cuman saya nggak terlalu paham apakah chef-chef yang lain juga ikut melakukan seperti itu atau enggak. Oke, dan mungkin dulu Instagram belum se-booming sekarang ya. Mungkin saat itu Twitter dan mungkin pola komunikasi di Twitter juga berbeda ya saat itu. Berbeda. Tapi apakah saat itu ada mempromosikan juga di media sosial atau benar-benar tidak ada? Enggak
nggak ada sama Oke, sekali. oke. Jadi itu benar-benar dari mulut ke mulut, Hmm, dari mulut ke mulut. Bahkan ada beberapa yang repeat. oke. Nah, biasanya suka dapat apa ya, feedback apa aja tuh dari klien? Tentu ada yang baik, ada yang mungkin nggak terlalu menyenangkan gitu. Alhamdulillah sih so far feedbacknya bagus semua. Mhm. Makanya kan mereka merekomendasikan Iya. ke teman-teman atau kolega bahkan saudaranya. Jadi sebetulnya private dining itu lebih enak juga untuk chef, untuk tamunya atau yang ingin diselenggarakan Iya. private dining itu sebetulnya lebih enak. Karena mereka tahu apa yang akan mereka makan dan apa sih yang mereka ingin chefnya itu lakukan Mhm, oke. gitu. Kemudian chefnya juga kan menyiapkan makanan, menyiapkan set menu itu sesuai dengan kita biasanya ketemu dulu, Oh, ngobrol-ngobrol oke. dulu. Jadi ada kalau kayak orang wedding tuh ada technical meeting Iya, dulu technical ya. meeting dulu. Oke. Kita tanya, kita gali apa sih keinginan mereka. Mereka Oke. tuh pengen seperti apa stylenya Mhm. gitu. Apakah saya cuman masak kemudian serve sama kru saya atau saya benar-benar masak di Mingle. depan mereka, mingle, kemudian jadi pada saat itu pun saya sudah melakukan ada sedikit storytelling pada Oke. saat menyajikan makanan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin storytelling itu karena kan ini biasanya private dining itu very intimate ya. Very intimate. Katakanlah, I don't know, bisa dari kecil banget bisa kayak 5 orang, mungkin 10 orang atau mungkin 20 orang. Iya. Sehingga every guest itu bisa ngobrol langsung dengan chefnya. 2 orang saya pernah. Oh, 2 orang pun pernah? Iya, jadi dia tuh beliau ya, bukan dia. Oke, baik. Merayakan hari jadi pernikahan ke-25 kalau nggak salah. Oke. Jadi mereka setelah mengadakan acara sama anak cucu, Mhm. mereka pengen makan berdua. Makan Oke. berdua, saya yang serve. Oke. Nah, kalau selama ini dari storytelling tadi yang disampaikan, sampai sejauh apa Chef Norman merasa perlunya melakukan riset tentang makanan yang akan dibawakan, akan di storytellingkan? Sejauh apa sih sampai risetnya, atau ya tinggal diceritakan misalnya beefnya dari mana gitu, atau sayurnya dari mana, atau lebih dalam lagi? Jadi satu, pertama sebelum saya bikin set menu, pastinya kan saya tanya ada alergi kah, kemudian makanannya mau makan apa, Indonesia, Western. Dari situ baru saya ngambil alternatif beberapa menu. Oke. Nah biasanya kalau misalnya menu Indonesia itu justru lebih menarik untuk bercerita. Karena kan masakan Indonesia itu buat saya itu menarik ya. Jadi bukan hanya sekedar cerita di dalam satu plate, berasnya dari mana, ikannya dari mana, dagingnya dari mana. Buat saya itu bukan hanya sekedar itu, tapi kenapa ada makanan itu. Jadi sampai sejauh itu sih biasanya saya cerita. Dan itu tuh rata-rata mereka enjoy. Jadi ada komunikasi, jadi nggak one way. Jadi bukan cuman saya yang ngomong, cuman saya bercerita. Jadi mereka, oh begitu ceritanya. Jadi menyenangkan sih. Jadi ada komunikasi. Iya, dan mungkin kalau tamunya itu memiliki pengetahuan juga tentang makanan Indonesia. Kalau kita Nah. lagi ngomongin tentang makanan Indonesia yang Iya. di-serve ya, bisa jadi tamunya juga memberikan apa ya, informasi yang mungkin Informasi. chefnya sendiri pun Iya, iya. nggak tahu Benar, ya benar. gimana. Pernah ada pengalaman yang seperti Pernah, itu nggak? pernah. Seriset-risetnya ketika kita bukan orang situ kadang kita nggak tahu kan. Bener, Gimana bener, tuh bener, chef? bener. Itu justru saya juga jadi menggali juga. Ya, itu tadi kan, oh kita jadi komunikasi, saya juga jadi bertanya, jadi mereka juga cerita juga sama saya, Iya. gitu. Oke, menarik ya. Kalau sebenarnya beda dari serving tamu-tamu restoran atau dengan private dining, itu bedanya ada di mana? Bedanya ya tadi, intimate-nya tadi, kalau misalnya di restoran, memang ada beberapa restoran yang memperlakukan tamunya seperti itu. Biasanya chefnya keluar mingle, ngobrol. Oke.
berusaha untuk mengenal siapa aja sih tamunya. Karena kan semua tamu yang datang ke restoran itu eh, pasti ya kalau misalnya ada eh, personal touch kayak gitu, mereka tuh kayak, aduh, self Memorable ya? esteem, memorable, Iya, memorable. betul. Jadi bahkan makanan yang tadinya biasa aja, ketika ada sentuhan personal seperti itu, menurut saya itu akan bikin tamunya akan merasa spesial. Oke. Ya kan nggak dipungkiri ya, Iya. pasti self esteem pada saat kita datang ke restoran itu perlu. Karena pelayanan itu kan gratis ya, nggak bayar. Iya, Kita betul. nggak ngeluarin apa-apa, sama kayak kita mengucapkan magic words misalnya, terima kasih, Iya. minta tolong, itu kan Effortless, effortless. tapi begitu bermakna. Itu dia. Begitu. Dan bisa create apa ya, kehangatan gitu ya di Kehangatan. antara, mungkin karena chef dengan tamunya pasti sebelumnya strangers. Iya, Banyak yang nggak kenal kan Iya. memang ya gitu. Jadi dari situ ngerasa dekat, ngerasa at least pasti ada sharing knowledge-nya di situ ya chef ya. itu yang saya lakukan. Pada saat saya punya restoran, saya selalu mingle dan berusaha untuk mengingat nama tamu yang datang sini. Wah itu gimana itu susahnya? Enggak sih. Emang gampang mengingat nama berarti? Jadi kan kalau misalnya sama aja kayak kita punya teman baru, kita kan pasti nggak akan lupa kan. Iya iya iya. Kurang oke. lebih seperti itu sih. Jadi Oke. pada saat ngobrol, biasanya sih nggak. Saya juga lihat-lihat ini kira-kira lagi sibuk atau enggak. Kalau misalnya lagi enak, biasanya saya samperin, ngobrol. Ya udah, jadi ngobrolnya tuh bukan hanya sekedar nanya gimana makanan, gimana pelayanan. Jadi udah percakapan kemana-mana. Nah dari situ kan pasti kita satu sama lain akan mengingat ini namanya bapak ini, ibu ini, Oke. gitu. Dan kalau kayak gitu biasanya mereka akan kembali lagi Iya. karena kadang mungkin makanannya ya oke tentu Iya. saja, tapi ada kedekatan itu Ada yang bikin kedekatan, mereka jadi iya. semuanya jadi memorable ya. Oke, Chef Norman, kalau dari pengalaman Chef Norman selama ini hosting private dining, tipe-tipe klien seperti apa sih yang pengen private dining? So far sih sekarang masih di kalangan A, E sama E plus ya rata-rata Oh, ya oke. sekarang. Apalagi semenjak pandemi seperti ini kan orang-orang juga menahan diri untuk keluar, menahan diri untuk dine in Ke di public salah satu places ya? restoran. Tapi pasti kan ada hasrat untuk apa ya, kayak ya pengen makan kayak di restoran gitu. Iya. Ya dari situ sih banyak sekali nih sekarang event-event private Private dining. dining. Iya, jadi tipenya memang yang seperti itu ya. Iya. Kalau sebelum pandemi, Kalau sama sih sebelum pandemi juga rata-rata orangnya itu aja sih, kalangan-kalangan itu. Dan bahkan ada juga yang kenapa mereka ingin private dining, misalnya mereka tetap ingin di-serve makanan yang fine food gitu ya. Tapi mereka ingin ada di rumah, nggak harus pakai baju yang resmi Oh misalnya, iya, tetap ha-ha. bisa casual misalnya. Kayak gitu-gitu ada juga klien yang seperti itu. oke. Tapi tentunya kalau tipe kelas A atau A plus dengan tentu harga yang tidak murah ya, tapi semua ada harganya, Semua ada. tentu mintanya akan apa ya, perfection, Perfect. semuanya, Iya. nothing but perfection. Iya. Nah, bagaimana pengalaman mengcater klien yang seperti ini? Karena tentunya tantangan tersendiri bagi chef Iya, dan tim. iya. Ya, ini benar-benar tantangan buat saya, dari mulai cari bahan aja itu saya udah benar-benar teliti banget. Jangan sampai karena hanya salah bahan kemudian resultnya nggak bagus. Oke. Gitu loh. Itu dari situ aja saya udah benar-benar persiapkan. Saya pilih kru yang benar-benar udah tahu ritme kerja saya. Terus saya juga selain kru produksi, biasanya saya bawa 2 atau 3 orang, tergantung dari berapa pack sih yang akan kita serve. Biasanya saya nyari adik-adik dari yang mahasiswa-mahasiswa gitu, anak-anak F&B, anak-anak F&B service. Nah itu saya suka ajak
Oke. Paling tidak mereka sudah tahu sequence of service untuk fine dining. Kan itu sebetulnya private dining Dipindah. menerapkan fine dining ke rumah. Iya, betul. Jadi paling nggak kalau kita ngajak adik-adik di F&B, anak-anak F&B, itu mereka udah tahu. Jadi kita nggak usah terlalu detail. Oke. Paling kita ngasih informasi ke mereka, bapak atau ibunya tuh nggak suka begini, mereka ingin begini. Itu aja Oke. sih. Dan Mereka juga udah paham sekali. Dan juga tentu Sequence mereka of harus tahu service. ada product knowledge-nya ya. Iya. Apa yang mereka serve Iya. gitu. Iya, dan mereka pasti basically udah tahu, udah hafal sekali karena kan meskipun mereka kuliahnya ngambil manajemen tata hidangan misalnya, mereka tetap harus tahu masakan menu A misalnya, itu mereka pasti hafal ingredientnya seperti apa, Oke. taste-nya seperti apa, itu mereka harus tahu karena kan Oke. mereka juga harus menjelaskan sebelum chefnya nanti keluar. Oke. Ya. Apa sih sisi menarik atau yang bikin Chef Norman terus melakukan private dining? Karena pasti apa ya, bikin nagih entah karena itu ada intimasinya atau karena tantangannya, karena kan pasti ngeri-ngeri sedap, mereka pengennya nothing but perfection gitu. Iya. Apa sih yang bikin itu sangat menarik melayani private dining? Ya itu ya, ada banyak hal yang bikin saya ketagihan untuk melakukan private dining. Karena kan private dining itu yang dibawa adalah brand chefnya sendiri. Iya. Kita nggak bawa brand restoran, kita nggak bawa brand apapun. Jadi ya udah, ini chefnya sendiri. Jadi bagaimana caranya agar kita, chef, saya pada saat setelah menghidangkan makanan itu mendapatkan kesan terbaik dari klien. Oke. Tadi Chef sampaikan bahwa yang dibawa adalah personal branding. Jadi bukan misalnya restoran atau bukan apapun. Nah, how is that helping you in terms of gaining more popularity gitu? Karena kan tentunya orang akan melihat di media sosial atau dari mulut ke mulut bagaimana chef bisa menggunakan pelayanan private dining itu untuk bisa lebih gain klientel yang lebih luas lagi gitu. Sebetulnya sih saya nggak pernah mengiklankan diri ya. Saya melakukan private dining service itu saya nggak pernah. Cuman dari dulu sampai sekarang itu selalu Tapi pokoknya ada. ada aja. Dari mulut ke mulut kayak udah di track itu gitu. Iya. Tapi kadang memang promosi atau yang review mulut ke mulut itu agak lebih bisa dipercaya karena berarti memang mereka sudah mengalami sendiri, sudah puas sendiri, karena tentunya kalau tidak puas mereka tidak akan merekomendasikan kepada orang lain gitu ya. Mungkin nanti ke depannya nggak tahu ya, ada aplikasi mungkin isinya semua chef yang punya service untuk private dining. Bisa jadi loh. Iya benar. Ya, bisa jadi. Oke, langsung ya yang mau bikin aplikasi silakan. Iya, jadi udah ada daftarnya semua, tinggal minggu ini, weekend ini saya mau sama si A, weekend ini mau sama si B gitu. Terus nanti review ada di situ semuanya. Sama kayak aplikasi taksi online kan di situ ada bintang berapa. Iya, kita kan milih ya. Berapa kita kan milih. Oke, iya, benar-benar. Oke. Bisa jadi ya. Dengan teknologi yang sekarang mungkin dalam sebulan 2 bulan ke depan sudah ada. Mungkin. Ya, nanti kita atur ya. Chef, ada pertanyaan ini dari Anissa. Apakah Chef Norman sejak kecil bercita-cita menjadi chef? Sebelum menjadi chef, apakah pernah ke private dining juga di Indonesia atau di luar negeri? Satu-satu dulu, Chef. Pernah mencita-cita atau cita-citanya jadi dokter, jadi guru olahraga? Jadi di angkatan saya, kalau ditanya dulu cita-cita mau jadi apa, pasti nggak ada yang jawab jadi chef. Iya pasti dulu. Kalau belum sekarang musim ada, sekarang banyak anak-anak sekarang cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi chef. Kalau zaman saya waktu itu pasti nggak ada. Saya tuh cita-citanya dulu pengen jadi penerbang. Oke. Cuman karena satu dan lain hal saya nggak bisa melanjutkan sekolah penerbang, bahkan nggak bisa masuk sekolah penerbang. Kemudian dapat PMDK dulu namanya mahasiswa undangan. Asik. Di Undip. Cuman saya nggak tertarik.
nggak tertarik. Karena saya Oke. kebetulan dari kecil senang masak, jadi saya milih sekolah itu yang sesuai dengan hobi. Dan Oke. saya tuh selalu mikir pada saat itu, gimana caranya saya keluar sekolah, saya punya keahlian, dan kalau bisa langsung kerja. Mhm. Dulu tuh mikirnya as simple as that, jadi nggak mikir bisa nulis buku kayak sekarang, bisa mengisi beberapa acara televisi, nggak kepikiran. Waktu itu mikirnya cuman keluar kuliah, pengen langsung kerja. Dan pada saat itu saingan nggak banyak, ya kan? Tahun betul. 90-an something saingan tuh nggak banyak. Karena rata-rata angkatan saya masuk kuliah ngambilnya ekonomi, hukum, dan kawan-kawan. Iya, yang common di masa itu Iya, ya. jadi pada saat itu enak. Maksudnya nggak ada saingan. Ngelamar langsung diterima. Bahkan saya sebelum lulus kuliah saya udah kerja. Oke. Iya, jadi selesai on the job training, hotelnya jatuh cinta sama saya. Langsung Iya. ya. Kamu udah jangan itu deh, langsung kontrak aja kerja. Sempat di jual sini. mahal dulu nggak? Enggak, takut dicicil. Langsung ya berarti ya. Kamu mau nggak kerja di sini? Mau. Oh zaman itu kan. Langsung ya. Iya. Tahun iya tahun 98-an kali ya, punya gaji 1 juta itu udah Berarti begitu lulus dari NH ya, boleh disebut ya? NH ya boleh ya? bukan ini dari Parindo. Oh dari mana? Oke, di Bandung. Oke, dari sekolah pariwisata Pariwisata. ya, betul. Dan bekerja sesuai dengan sekolahnya berarti ya. Sekolahnya. Berarti begitu kerja langsung di kerjaan yang benar nih berarti ya. Kerjaan Nah saat itu kenapa lantas sempat shifting? Nah, itu dia. Jadi dulu itu waktu kerja di hotel, Oh bersiap curhat. Waktu kerja di hotel ya? waktu single tuh lebih dari cukup. Oh. Ternyata setelah menikah Tidak sesederhana itu tidak ya, sesederhana itu. Fernando. Oke. Kerja di hotel, apalagi kan dulu nggak ada penghasilan tambahan kerja di hotel. Oke. Makanya saya gimana caranya, ya mungkin karena kepepet ya, gimana caranya saya harus mencukupi kebutuhan keluarga. Saya keluar dari hotel, saya kerja di dunia logistik. Oke. Saya kerja di dunia logistik di perusahaan Jepang waktu itu, namanya Senologic. Itu sebenarnya mau nangis tuh saya, karena nggak ngerti. Iya, ngurusin perdagangan internasional. Oke. Iya, belajar perizinan ekspor impor. Tapi karena kepepet, jadi kayak belajar. Bayangin kalau misalnya kuliah di STMT, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi, 3 tahun belajarnya. Kalau saya benar-benar belajar langsung di lapangan. Oke. Ternyata dapat lucknya saya di situ. Jadi bisa pergi kemana-mana, dikirim ke luar negeri kemana, bukan dari shift, malah Oke. dari Ketika bekerja di situ ketika ya, bekerja di situ. berapa lama? Lumayan lama ya, sampai 2000. Pokoknya saya 2000 sekitar 2006 tuh saya udah buka usaha sendiri, Oke. buka logistik, Oke. logistik sendiri. Ini 2000 kali, 2000. Berarti sekitar 5-6 tahun? Iya iya. Oke. Kurang lebih. Berarti sebenarnya bercita-cita menjadi chef sih tidak, cuma memang sekolahnya Sekolahnya. di bidang hospitality Di bidang begitu ya, hospitality. dan menjalani sampai sekarang. Iya. Oke, pertanyaan yang dari Anissa tadi, apakah pernah ke private dining juga di Indonesia atau luar Kalau negeri? Private dining di Indonesia ya sering, kalau di luar negeri belum. Oh, di luar negeri pernah. Saya waktu ke luar negeri tugas, terus masakin mie instan, itu private dining bukan? Itu private dining. Private sih, itu private aja. Private banget. Itu private antara chef dengan mie instannya. Berarti kalau di Indonesia sering ya? Di Indonesia sering. Oke, belajar juga nggak dari ketika menjadi tamu dengan menjadi yang melayani, tentu beda kan? Oh, ini pertanyaan tadi apa sih? Saya Pernah ikut, pernah mendatangi private dining di Oh, Indonesia pernah. dan luar negeri. saya sebagai tamu gitu. Sebagai tamu, betul. Sebagai tamu saya pernah, tapi bukan saya sendiri yang datengin, tapi saya diundang. Iya betul. Diundang, kemudian ada jamuan makan, ya pernah. Di luar negeri pun pernah kalau itu. Oke. Ya. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di suatu negara dengan Di suatu inisial. negara. Dari salah satu benua. Wow, jelas sekali ya. Jelas. Oke,
Kalau mengenai private dining sebenarnya menu apa yang paling common diminta? Kalau di Indonesia itu paling common Western. Oh, Jadi justru lebih kadang-kadang banyak Western ya? kadang-kadang kita menawarkan Indonesian, itu dia stigma makanan Indonesia itu masih kurang di mereka. Oke. Jadi Ini marketnya adalah orang Indonesia atau orang luar? Orang Indonesia. orang Indonesia Oh, oke. justru bukan orang Indonesia ingin Minta. masakan. Oke. Mungkin karena itu adalah buat orang Indonesia, makanan Indonesia itu adalah sesuatu yang udah common. Udah Mungkin common. ya. Iya. Oke. Tapi saya pernah ini di luar private dining ya. Tapi saya bikin kayak kitchen takeover di salah satu hotel. Tamunya sempat ngomong, saya sempat underestimate ini sama menunya. Jadi menunya tuh simple banget semuanya. Waktu saya bikin gulai soft shell, terus marangi, cuman ditwist pakai biasanya kan nasi tutuk oncom ya. Ini nasinya saya ganti, jadi saya bikin dari arborio. Terus apalagi ya, dari dessert itu dari tape. Jadi penamaan menunya nggak saya rubah, jadi benar-benar makanan Indonesia semua. Oke. Makanannya keluar semua, kemudian setelah itu saya keluarkan dari dapur, memperkenalkan diri, mau jelasin makanan. Semua tamunya berdiri, tepuk tangan. Itu satu kebanggaan. Mau sih buat nangis. saya. Mau nangis langsung. Terima kasih. Terima kasih. Saya terharu. Tapi itu benar-benar priceless. Maksudnya persiapan yang melelahkan, pemilihan menu yang sebenarnya kan menu banyak banget ya. Jadi kita suka, ini enggak ya? Enggak deh. Ganti sama yang lain. Kadang sudah selesai tiba-tiba pairingnya kayaknya nggak cocok nih, kita ganti aja. Itu tuh lumayan ribet. Karena juga kita melibatkan pihak hotel kan, kita harus diskusi sama eksekutif chefnya yang notabene bukan orang Indonesia. Bahkan eksekutif chefnya pada saat itu ngomong juga. Kenapa? Setelah selesai event, gue tadinya nggak yakin sama menu yang lo kasih, sampai akhirnya dia bilang great. Dia bilang baru pertama ada event seperti itu, kemudian tamunya full paling banyak, lalu feedbacknya paling bagus pada saat event saya. Jadi saya pun merasa gimana gitu, karena ya seneng ya orang langsung suka ya dengan makanan. Langsung agak senang. Saat itu makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Tapi yang di twist gitu ya. Ya ada sedikit touch molekular gastronomi. Tapi rasanya tetap otentik. Oke. Rasa otentik. Sebenarnya kalau masakan Indonesia mau di twist seperti apapun bebas-bebas aja, asal cita rasanya tetap. Cita rasanya tetap. Otentik tuh artian makanan otentik kadang suka simpang siur ya kan. Kita makan pizza, kita udah tahu kan rasanya, ini pizza. Atau bahkan pizza diganti dengan bentuk yang lain pada saat, loh kok ini kayak pizza ya. Itu tuh berarti buat saya itulah makanan otentik. Oke. Jadi ketika masuk ke mulut langsung otak nyampainya makanan itu ya. Jadi bukan bicara bagaimana cara proses membuat makanan itu. Jadi kadang-kadang kita suka mikir makanan otentik adalah makanan yang dibuat dengan prosesnya sama sesuai pakemnya ya. Pakemnya. Kalau buat saya enggak, misalnya rendang yang dibikin secara tradisional, yang dimasak slow cooking menggunakan kayu bakar dan lain-lain, dengan ibu-ibu yang sekarang masak karena mengingat waktu, biaya dan segala macam, shortcut. Jadi masak pakai pressure cooker, kemudian nanti tinggal tambahin. Jadinya sama. Kadang sama orang dibilang yang ini bukan otentik. Kalau buat saya sih sebetulnya otentik. Tetap aja karena pada saat orang makan, ini rendang. Orang tahu bahwa itu rendang. Orang tahu bahwa itu rendang. Yang jelas pesannya tetap nyampe ya, Chef? Pesannya tetap nyampe. Oke. Lalu kalau dari tadi kan banyak juga, ya lebih banyak Western ya, makanan Western yang diminta.
makanan Western yang seperti apa? Apakah steak karena memang steak itu bisa very apa ya, Iya, premium, premium. atau misalnya Italian atau justru French, apa chef? Ya, French ya. Oh French. Francais. Oh Francais. Sombong dikit. Saya ajak ngobrol Prancis Iya. beneran loh. Ada. Jangan. Jangan. Kasihan nanti di rumah. Oh iya. Nggak ada yang ngerti. Soal kita juga nggak ngerti soalnya. Tapi bisa ditambahin teksnya nggak di bawah? Kalau bisa. Kalau nanti bisa kita ngobrol sekarang bahasa nih. Prancis. Ya, 1, 2, 3. Nggak jadi ya? Nggak jadi ya? Saya takut. Kasihan. Iya, nanti pusing. Iya. Oke, jadi lebih banyak makanan. Coba, makanan Francais gitu ya? Francais. Oke, apa tuh misalnya? Misalnya confit de canard. Ah. Gaya. Confit de canard, betul. Lanjut. Canard. Hah? Apa coba? Canard tuh bebek. Bebek. Sastra Prancis. Oke, jadi gitu-gitu oh ya kayak lah. gitu-gitu ya. Kayak Nah, gitu-gitu. tapi kalau dari masakan Western atau dalam hal ini Francais, itu apakah memang pernah belajar khusus karena demand-nya kayaknya banyak makanan Prancis nih, gue belajar khusus deh makanan ini gitu. Iya, belajar. Kan bahkan kita belajar pada saat kuliah, saya sih yakin sampai sekarang 80% mata Western. kuliah basicnya Western. Dan masakan itu roots-nya dari Prancis. Oke, 80% pasti. oke. Tapi pernah belajar khusus? Pernah belajar khusus. Iya, belajar khusus pada saat kerja. Maksudnya belajarnya nggak secara apa namanya? Kayak course atau apa itu enggak ya? Enggak. Jadi lebih ke belajar sama senior, belajar sama chef-chef yang sudah lama terjun di situ. Oke. Jadi yang benar gitu. Bahkan saya dulu punya restoran Prancis, Namanya? namanya Chez Normand. Jadi saya twist restorannya jadi bukan yang fancy, tapi restoran konsepnya kayak kafe halaman tau? Oh ya, Ya, Kafe konsepnya Halaman seperti Bandung maksudnya? Bandung, Iya. mirip-mirip kayak begitu konsepnya. Jadi lebih casual pada saat makan, harganya lebih affordable, ingredients nggak ada yang saya kurangin, cuman kayak Chinaware, silverware, itu saya pakai yang biasa-biasa. Terus Oke. nggak ada kursi mewah, nggak ada meja mewah, nggak ada napkin yang tebal dan bagus, nggak ada. Oke, jadi komprominya di situ ya, Kompromi di bukan situ. komprominya bukan di makanan ya. Bukan di makanan, Karena ingredients. ingredients tetap itu penting. Itu penting. Nah, dari situ kebetulan waktu itu restorannya ada di Kemang lah, daerah Kemang di situ, Black Oil Company kan. Jadi banyak sekali bule-bule yang datang makan di situ kalau misalnya lunch. Dan pernah ngisi di acara kedutaan Prancis. Oke. Oh, pantesan tadi ngomong Francais gampang ya. Tapi kalau namanya Chez Normand, ada expat yang orang Prancis datang terus ngajak ngobrol Prancis tuh pasti pernah dong. Pernah, saya jawab pasti bahasa Sunda. Iya, dari situ dia berhenti kayak ya Berhenti. udah, jangan Udah. usaha. Stop gini. Ya udah. Chef, ada pertanyaan dari Vera. Halo Chef Norman, halo dulu balik. Apa yang harus diperhatikan dalam memulai usaha private dining? Apakah boleh kasih tips-tipsnya? Pengen mulai usaha private dining. Mungkin perlu ditanyakan dulu Vera, kalau kamu masih mendengarkan, backgroundnya apa dulu Iya. nih Vera? Apakah Backgroundnya sudah pernah Pernah. belajar Atau atau minimal pernah kerja di di industri. dunia industri itu, atau seperti apa? Oke, anggaplah pernah bekerja atau sedang bekerja di industri hospitality atau F&B, gimana Chef? Ya mulai menjual diri. Oh, Bener, serius. betul. Mulai menjual diri, mulailah dengan misalnya foto makanan yang diproduksi. Sekarang kan sarana Murah ya? murah, murah deh. Banyak sosial media yang bisa kita jadikan, kita manfaatkan sebagai sarana promosi, Betul. gitu. Mulainya sih saya rasa dari situ. Oke. Tapi mungkin selanjutnya adalah tips-tips menjual diri. In a bad way, not in a bad way, in a good way. In a good Kan tadi menjual diri, tapi maksudnya mungkin membranding dirimu Membranding. seperti apa. Nah, mungkin yang melakukan hal yang sama banyak pasti. Banyak. Kita sebutlah misalnya Instagram gitu ya. Tapi bagaimana to make yourself stand out, mungkin maksudnya mungkin seperti itu. Iya. Bagaimana bisa stand out, dan mungkin setelah itu
tips-tips pelayanannya mungkin private dining itu apa aja sih yang diperlukan? Nggak sesederhana orang tahu lo, orang minta lo, terus oke, gue bisa, nggak bisa sesederhana itu kan? Seperti apa, Chef? Jadi gini, yang pertama itu tadi, langkah pertama How to make yourself stand out itu among the crowd gimana? among the crowd. Coba masuk di kalangan yang punya, ngerti gak sih, kayak dia scene itu yang... punya teman-temannya itu banyak banget gitu. Oke. Jadi jangan jual mahal dulu. Jangan jual mahal dulu. Gimana caranya bisa masuk ke situ? Istilahnya itu pintu masuknya. Kalau itu belum dibuka kan kita pasti akan di luar terus. Percuma ya. Once kita masuk ke dalam lingkaran itu, apalagi dapat feedback yang baik, itu pasti mereka akan ngomong itu cukup murah kan, gratis. Cukup murah dengan kita memberikan pelayanan prima pada saat pertama kali melakukan kegiatan private dining. Jadi kan Jakarta itu orang-orangnya dibilang katanya ekonomi rusak apa segala macam. Enggak, di Jakarta tetap jalan ya? Iya. Bahkan kalau jual murah enggak laku. Pada saat jual mahal orang penasaran. Apa sih ini? Gitu. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, kita bisa masuk ke lingkaran itu, komunitas orang-orang Jakarta yang sangat menikmati makanan, tapi ingin disajikan secara plus-plus, maksudnya high end lah ya. High end. Itu bisa loh masuk ke situ. Jadi nanti tuh biasanya dari mulut ke mulut. Banyak sekali kok, dari mulai arisan, kemudian tadi wedding anniversary. Biasanya wedding anniversary sama keluarga, kadang ada yang cuma berdua. Kemudian ada event, misalnya cuma ada salah satu direksi ingin mengundang kliennya, isinya semua pasti BOD, itu kan nggak banyak teksnya. Nah gimana caranya bisa masuk ke situ? Saya dulu melakukan, karena kebetulan kan dulu saya kerja di logistik. Jadi yang pertama waktu itu adalah orang-orang Jepang. Orang Jepang. Klien-klien pertama ya? Klien pertama orang Jepang. Karena pada saat itu saya, klien saya pada saat itu adalah salah satu produk elektronik. Jadi saya handle semua raw materialnya untuk mereka. Kemudian saya kirim barang-barang mereka untuk ekspor. Jadi mulai dari impor sama ekspor itu saya handle. Pada waktu itu saya menawarkan sebagai rasa terima kasih. Kan di Jepang nggak bisa ngajak golf, dulu saya nggak bisa golf. Saya bisa masak, jadi saya ajak mereka makan, diajaklah BOD. Dari situ mulai. Kebetulan Jepangnya Jepang gaul. Dan berarti itu emang bukan kebetulan ya, tapi it just so happens saat itu emang ada di lingkungan itu. Saya manfaatkan. Jadi pintar-pintar memanfaatkan apalah ya, scene atau pertemanan. Jadi karena setelah itu, apalagi kalau orangnya yang, mohon maaf nih, ada di market private dining, itu tinggal kasih tahu, word of mouth-nya itu akan jalan banget ya. Itu adalah cara memulai. Jadi promo dulu, jangan nyari untung di mana-mana ya, di bisnis nggak bisa langsung nyari untung. Nah kedua, mungkin how to manage the timnya mungkin ya, Chef ya? Timnya yang pasti, tim produksi itu harus yang solid, yang harus seirama, tahu ritme kerja. Berarti Vera itu jadi chefnya kan? Dia harus orang-orang yang bisa diatur sama Vera. Jadi di situ benar-benar semua yang mutusin mau bikin makanannya apa, ingredientsnya seperti apa, resipinya seperti apa, Vera. Dan mereka itu harus benar-benar ngikutin. Terus timnya sih kalau bisa dari event ke event nggak ganti-ganti. Jadi itu akan supaya nggak ribet ya, mungkin ya. Jadi udah automatically udah tahu. Yang lihat-lihatan aja udah tahu. Udah tahu apa maksudnya ya. Udah tahu apa maksudnya. Kalau private dining itu bisa sampai menyiapkan interiornya nggak sih? Nah, atau itu sebatas di makanan? Kalau interior saya biasanya kerjasama ya. Tapi pernah ada request itu kan pasti? Mereka minta dibuat suatu atmosfer tersendiri gitu? Saya kerjasama. Ada beberapa penyelenggara yang biasa melakukan itu, tapi saya juga lihat dulu nih
kelasnya harus sesuai kan masuk. Oke. Tapi kadang-kadang klien kita sendiri yang menyiapkan. Oke. Jadi mereka udah nyiapin, jadi saya udah tinggal datang, bawa equipment, bawa kru, bawa ingredients, masak, serving, Oke. selesai. Tapi berarti bisa apa ya, selengkap itu ya Iya, pelayanannya iya. ya. Jadi Sampai kok sampai kita kan pada saat sebelum diselenggarakan kita kan ngobrol dulu kan, mau suasananya seperti apa, makan pasti sesuai dengan makanan, sesuai dengan tema yang mereka inginkan. Iya. Nah itu biasanya saya kalau spesial banget saya pasti kerjasama. Oke. Itu biasanya akan lihat dulu venue-nya akan seperti apa ya? Iya. Rumah atau Iya, apalah itu rumahnya venue-nya. dilihat, nanti makannya lokasinya mau di mana. Misalnya Kayak dapurnya proper kah atau Iya. ada yang perlu disiapkan lagi Iya. gitu ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah ada permintaan private dining dari klien di luar Jakarta? Pernah? Ada, tapi Tangerang Selatan. Nggak jauh-jauh banget itu. Tangerang Selatan. Coba. Sama Dan Tangerang. Depok represents. Oke. Gimana? Iya, Luar berarti Jakarta tuh daerah. pernah dari Luar mana? Jakarta. Oke. Di Kalimantan. Oh, oke. Kalimantan. Itu gimana ceritanya? Ya jadi mereka lihat di TV, Oke. terus nanya, staffnya lah nanya, bisa nggak? Saya mau bikin private dining, terbang ya udah dikirim tiket, akomodasi segala macem, berangkat kita ke sana. Oke, itu untuk melayani berapa orang? Packs of berapa? Lumayan banyak, sekitar 20-an ya. Oke, emang kalau private dining maksimum biasanya berapa sih yang common? Berarti dari 2 sampai berapa orang? Yang common ya paling sekitar 10. Oke, tapi Karena itu maksimum bener-bener, kalau saya juga kan mikirin pada saat melayani itu harus bener-bener proper semuanya. Jadi saya nggak mau ngambil yang packsnya banyak, tapi ya itu mah tuh nggak usah private dining. itu mah dining. Dining. Betul. Main bahasa ya sekarang ya. Oke, jadi ke Kalimantan untuk masak masakan Indonesia atau Western? Western. Western. Oke, tetap Western ya. Tetap Western. Kalau kayak gitu tentu bahan-bahannya misalnya pasti ada beefnya gitu. Iya. Harus semuanya premium itu dibawa dari Jakarta? Bawa dari Jakarta. Oke. Bawa dari Jakarta. Tapi tentu misalnya dari sayur-sayuran apakah ada yang bisa di sourcing di sana? Atau kalau ya, event spesial seperti itu terlalu risky untuk belanja bahan-bahan di sana, gimana? Jadi ada beberapa bahan yang ya sedikit duit twist lah. Oke. Jadi cari bahan, ya kita kompromis di situ. Kecuali daging, itu biasanya saya dari Jakarta. Oke. Terus di sana kebetulan ada temen, jadi ya teman-teman chef lah di sana. Jadi saya cari informasi juga. Ada nggak supplier ini, supplier itu. Kebetulan ada sih. Tentu kalau seperti itu, ketika melayani private dining di luar Jakarta, outside of your comfort zone, itu pasti ada challenges-nya juga kan? Apa saja sih challenges yang pernah dialami? Yaitu bahan, kemudian ini klien kita ini seperti apa sih personality-nya, gitu. Kadang kan kita tektokan nggak langsung ketemu kayak di Jakarta, cuman by WhatsApp. Kita nebak-nebak gimana ya nanti ya. Tapi selalu sih alhamdulillah saya ketemu kliennya itu baik-baik. Dan at the end setelah event selesai ya kita jadi kenal baik. Jadi kenal baik. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kalau private dining itu Chef Norman lebih sering melayani small groups, misalnya as little as 2 orang, atau lebih sering melayani I don't know 5-10 orang. Sebenarnya 5, lebih 10. Itu paling common begitu ya? Paling common. Kalau yang private dining tapi sendiri ada nggak? Pasti belum pernah. Oh, belum ada? Belum pernah. Oke, dia pengen makan sendiri aja gitu, loner berat itu nggak ada ya? Oke. Belum pernah. Oke, nanti buat yang pengen, tapi bisa aja kan sebenarnya ya? Mau Bisa 1, aja. 2, 3, 5 orang, 10 orang bisa ya? Bisa. Oke, siap. Menurut Chef Norman, apakah tren private dining akan bertahan lama? Sebenarnya ngetrennya dari tahun berapa sih? Kita jangan ngomongin waktu Chef Norman pertama coba-coba ya. Iya. Trennya itu dari tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu?
kurang lebih dari 5 tahun yang lalu Kira-kira ya, 2015 ya. akan bertahan. Akan bertahan sih, meskipun nggak akan pesat, tapi tetap akan ada. Karena ada orang-orang yang memerlukan itu, memerlukan private dining. Ya kan, ingin menjamu customer, tapi misalnya ada satu yang apa ya, confidential banget, ya pasti mereka beli di residence masing-masing. Panggil chef, masak, selesai, aman semuanya. Betul. Nah, kalau ada yang belum pernah belum pernah merasakan pelayanan private dining nih, buat teman-teman yang nonton, apa sih yang harus kenapa mereka harus pernah nyoba private dining for at least once in their lifetime? Kenapa sih orang, enggak, gue makan di restoran aja nggak apa-apa kok, gue dapat makanannya, gue dapat ambience-nya, gue dapat atmosfernya, everything, the hospitality. Tapi at least kenapa sih lo sekali seumur hidup aja harus nyoba tuh private dining? Beda, experience-nya beda. Jadi kalau misalnya private dining, mau lihat chefnya masak juga ya silahkan. Kalau bisa di restoran nggak bisa. Kemudian di restoran belum tentu chefnya yang masak. Di restoran udah ada standar resipi, semua udah digramasi masing-masing. Betul. Jadi udah nggak masak dari raw lagi. Sebetulnya kan di restoran rata-rata kan reheat. Rata-rata di restoran seperti itu. Berarti dapat pengalaman uniknya ya? Pengalaman uniknya. Emang kalau nonton atau menyaksikan chefnya lagi masak nih di rumah sendiri di dapurnya, sambil nanya-nanya itu akan dilayani juga berarti ya? Akan. Kalau saya sih begitu, nggak tahu kalau chef lain. Misalnya nanya, chef kalau saya pengennya lebih pedas atau lebih ini, itu dilayani juga atau tetap stick to the recipe? Oke. Kalau terlalu ngikutin, ya nggak bisa juga. Chef, sebelum kita sudahi segala sesuatunya ini, apa sih satu pengalaman private dining yang paling memorable? Apa, kenapa, di mana, bagaimana? 5W1H. Jadi waktu itu kita bikin charity, menu saya dibeli di restoran saya yang Prancis dulu. Chez Normand. Jadi pokoknya salah satu BO di Indonesian Flag Carrier. Itu masak di situ. Kenapa itu sangat memorable? Misalnya menunya atau venue-nya atau tamu-tamunya atau level of difficulties-nya? Masaknya nggak untuk banyak orang. Jadi untuk berdua, uangnya nggak saya pakai. Jadi emang disumbangin uangnya. Terus ya dapat kesan yang bagus aja, ya lalu jadi kenal. Maksudnya nggak selalu kan kita kerja untuk uang. Maksudnya ya kita juga harus berbagi. Sama. Hashtag sharing is caring ya? Sharing is caring. Serius, saya selalu kayak gitu sih. Penting gitu. Penutup buat teman-teman yang bekerja di bidang hospitality atau F&B yang sedang merintis karir nih, apakah itu mau mencoba private dining atau menjadi restorateur atau mau menjadi chef atau mau menjadi manajer restoran atau manajer hotel, ada pesan nggak, Chef Normand? Jangan cepat puas, jangan berhenti belajar. Jangan cepat sombong. Beneran, serius, jangan sombong. Jangan sombong, banyak gaul itu penting juga ya. Karena dari situ biasanya kita dapat klien, dapat rezekinya dari situ ya. Rezeki, dapat ilmu baru. Ya pokoknya harus terus menggali, harus cari informasi. Ada tren apa sih makanan sekarang saat ini? Pokoknya gitulah. Karena makanan itu kan berkembang terus. Jadi itu salah satu, makanya disebut sebagai salah satu bisnis yang akan mati. Karena sampai kapanpun manusia pasti akan butuh makan. Betul. Gitu. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan bisa langsung di Instagram, pasti dijawab nggak? Komen-komen gitu di postingan? Saya itu salah satu orang yang kalau lagi megang handphone, saya jawab. Nggak pilih-pilih. Jadi yang mau nanya-nanya, misalnya ada yang mau menekuni private dining atau mau nanya-nanya tentang dunia hospitality ini, silahkan langsung ke Chef Normand. Chef, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi di Jakarta Content Week.
Jangan lupa untuk terus saksikan sesi-sesi lainnya. Saya Astrid Enrika Dita pamit undur diri bersama Chef Norman. Saya Norman, terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving. Wah, itu juga mau. Wajahku berminyak. Padahal
udah pakai make up. Touch up sekejap. Purbasari Oil Control Matte Powder dengan oil control, whitening, dan UV filter. Wajah berminyak. Gak lagi. Purbasari Oil Control Matte Powder.